Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Salam berakhlak, bangga melayani bangsa. Selamat datang di Potlet, Podcast Latsar. Semoga kalian semua yang sedang menyaksikan Potlet saya kali ini dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Perkenalkan, nama saya Dita Febriani, peserta pelatihan dasar CPNS BNN RI tahun 2022, Gelombang 2, Angkatan 3, Kelompok 2, Penempatan Satuan Kerja BNN Kabupaten Bangka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang praktik core values berakhlak di instansi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta. Tapi, sebelum saya bahas mengenai praktik tersebut, teman-teman pasti sudah pernah mendengar tentang berakhlak kan? Ya, berakhlak adalah core values atau nilai-nilai dasar bagi seorang aparatur sipil negara yang menjadi pilar sebuah instansi atau seorang ASN dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsinya. Core Values ASN ini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021, disertai juga dengan employee branding ASN yaitu Bangga Melayani Bangsa. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masing-masing nilai ini memiliki panduan perilaku yang dapat diimplementasikan oleh ASN sebagai sebuah budaya di dalam instansinya. Melalui core values berakhlak ini, ditujukan supaya budaya kerja ASN dan instansinya menjadi seragam dimanapun mereka bertugas. Salah satu instansi yang sudah menerapkan core values ASN berakhlak ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, atau yang biasa kita sebut dengan Kemenko Marves. Saat ini, Kemenko Marves dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang mana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Lalu, apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemenko Marves dalam penerapan core values berakhlak? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Kemenko Marves itu praktis baru berusia 7 tahun. Tetapi di dalam perjalanan usia, saya kira usia muda tidak boleh kalah dengan yang sudah senior. Kami pun di tahun 2017, kami langsung punya core value juga, paten. Paten itu satu terjemahan, satu istilah yang biasa digunakan oleh Pak Menteri saya, dengan kita menggunakan core value paten yang kita memiliki satu arti dan memiliki satu perilaku kerja keras dari Pak Menko, paten to passion, akuntabel, teamwork, dan seterusnya. Dalam perjalanannya, paten itu terus kita gunakan sebagai core value. Dimanapun saya pasang, paten. Bahkan di hati kami, di baju, semua ada paten. Kami punya logo paten. Nah, sehingga betul-betul itu yang kami asumsikan dan kami simpulkan bahwa dialah yang cocok pada saat paten. Okay. Ya. Paten. Di dalam perjalanannya, pada 2021 bulan Juni, Pak Presiden kita yang kita cintai ternyata memiliki satu visi yang berbeda. Karena selama ini kan kita tahu ya Pak Wali ya, Pak Dika, Mas Dika, bahwa masing-masing kementerian, pemerintah daerah masing-masing punya jargon, punya hashtag, punya core value. Saya sangat setuju. Ini disatukan. Walaupun semuanya samere segala macam tadi punya satu visi, satu misi. Kalau itu dirangkum dalam satu core value yang dicanangkan oleh Pak Presiden, wow, itu akan luar biasa. Dan itu yang sekarang saya terapkan untuk di Kemenko Marves. Dan lahirlah si berakhlak ini ya. Berakhlak. Semuanya sama. Semuanya sama. Iya. Menuju ke berakhlak ini sebenarnya. Presiden kita mencanangkan core value berakhlak. Dan kami harus cepat menyesuaikan, Mas Dika. Tidak boleh kami termenung, merenungi nasib. Enggak, buat apa? Kami harus segera menyesuaikan. Kami sudah selesai menyusun buku panduan untuk bisa kita terus implementasikan. 2 hari terakhir ini, saya juga sedang melakukan, tadi saya katakan, kita sudah melakukan internalisasi khususnya kepada para agent of change saya, kami di Kemenko Marves. Jadi kami harus gerak cepat, Mas. Kalau enggak nanti ya, begitu ya Pak Wali, saya kira sama beliau. Ini gitu. aksi konkretnya sudah sangat terlihat ya di Kemenko Marves. Saat ini kita sudah melakukan internalisasi kepada para pegawai, tetapi kita memilih untuk diuji cobakan kepada change leader. Oh, oke. Jadi disortir dulu nih. Iya, disortir dulu. Karena change leader itu ya
AOC kita, agen perubahan itu kita harapkan mampu untuk mempengaruhi. Artinya dengan pengaruh-pengaruh mereka kita harapkan internalisasi nilai-nilai budaya berakhlak itu akan tumbuh. Punya visi, punya branding yang berakhlak tadi. Harus passion, akuntabel, dan seterusnya, networking, dan seterusnya. Nah, kalau nggak punya itu, untuk mencapai ke arah sana kan akan sulit. Nah, berdasarkan pernyataan dari Bapak Budi Purwanto, SHMH, selaku Kepala Biro Hukum Kemenko Marves terkait implementasi berakhlak, dapat saya simpulkan bahwa Kemenko Marves sebelumnya sudah memiliki budaya kerja yang mereka sebut paten, yaitu passion, accountable, teamwork, efektif atau efisien, dan networking. Peralihan ke core values berakhlak sudah mereka implementasikan tidak lama setelah peluncuran oleh Presiden, mulai dari menyusun buku panduan, tahapan internalisasi oleh agent of change, hingga ke pegawai lainnya secara bertahap dan terus diinternalisasikan sampai sekarang. Dan transformasi paten ke berakhlak pun tidak terlalu rumit karena menurut mereka, core values berakhlak adalah penyempurnaan dari paten sehingga menjadi lebih komplit. Lalu, bagaimana dengan instansi tempat saya mengabdi yaitu Badan Narkotika Nasional? Sama dengan Kemenko Marves, BNN yang merupakan sebuah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang saat ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Petrus Reinhard Golose MM juga telah memiliki budaya organisasi yang telah tertuang dalam Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman nilai-nilai organisasi dalam pengembangan budaya kerja yang terdiri dari berani, nasionalis, netral, responsif, dan inovatif yang disingkat menjadi BNN RI. Dalam perka tersebut telah dijabarkan secara jelas mengenai masing-masing perilaku dari tiap-tiap nilai yang ada. Dan menurut saya, budaya BNN RI akan segera bertransformasi menjadi berakhlak dengan sangat mudah dan cepat. Karena pada BNN RI juga telah terdapat sebagian besar budaya berakhlak. Instansi BNN sebenarnya dalam praktiknya sudah melaksanakan core values yang ada di berakhlak. Sebagai contoh, yaitu berorientasi pelayanan. Kepala BNN telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 17 Februari 2021 tentang penerapan 3S sebagai nilai-nilai budaya kerja dan pelayanan prima di lingkungan BNN. Contoh lainnya adalah nilai akuntabel dari berakhlak, yaitu telah tertuang dalam Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Saya yakin dan dapat saya rasakan sendiri bahwa pada saat ini BNN meskipun sedang dalam proses pengembangan peraturan ataupun petunjuk panduan secara dokumen mengenai core values berakhlak secara satu kesatuan utuh pedoman atau peraturan kepala, tetapi seluruh pegawainya telah memiliki keberakhlakan itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Dan ketika nantinya telah ada peraturan kepala mengenai budaya berakhlak di BNN secara satu kesatuan utuh, para pegawai BNN dapat dengan mudah menjalankan core values tersebut. Sama seperti Kemenko Marves yang dapat dengan mudah bertransformasi dari paten ke berakhlak, maka BNN pun dapat dengan mudah melakukan penerapan core values dari BNN RI menjadi berakhlak. BNN dapat mengkaji tiru upaya dari Kemenko Marves dalam proses penerapan internalisasi core values berakhlak secara utuh, seperti turut membuat buku pedoman dan buku saku mengenai nilai-nilai berakhlak, kemudian dapat memanfaatkan potensi agent of change yang ada di BNN agar menjadi role model penerapan budaya berakhlak kepada para pegawai BNN. Mari kita menjadi ASN yang bangga melayani bangsa. Baiklah teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan dalam potlet kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Selalu ingat bahwa apapun yang kamu lakukan hari ini, lakukanlah dengan ikhlas. Nikmati prosesnya dan nikmati juga hasilnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sampai jumpa di potlet selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.